Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu, para pendengar, begitu juga mahasiswa, terkhusus mahasiswa perguruan tinggi Universitas Budi Dharma yang mempelajari tentang mata kuliah Teknik Riset Operasi atau Teknik Riset Operasional juga dikenal, atau sistem operasi, khusus namanya Teknik Riset Operasi. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai tentang riset operasi mulai dari sejarahnya, kemudian pembahasan mengenai tentang pengertian dari beberapa sejarah, pengertian dari teknik riset operasi, kemudian pembahasan mengenai tentang program linear. Yang ketiga nanti membahas tentang materi metode-metode untuk penyelesaian dari teknik riset operasi tersebut, yang terdiri dari yang pertama adalah program linear, dibagi dari beberapa kategori. Pertama adalah program linear untuk metode grafik, kemudian program linear untuk persamaan dan pertidaksamaan linear, kemudian metode simplex dan metode transportasi. Kemudian nanti berikutnya ada beberapa metode antrian, kemudian metode permainan, dan beberapa hal yang mengenai tentang teknik riset operasi. Saya memakai buku buatan saya sendiri dengan Pak Hafiz Safwan dari STEMIK Royal Besaran. Saya dulunya berasal dari STEMIK Royal Besaran, pindah ke Ombes ke Universitas Budi Dharma, menempuh mata kuliah teknik riset operasional, kemudian arsitektur dan organisasi komputer, kemudian membawakan mata kuliah mikroprosesor, jaringan komputer juga pernah, kemudian di teknik digital juga pernah, dan beberapa bentuk materi tentang jaringan. Oke, kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, video saya mengenai tentang dari teknik riset operasional ya. Perkenalkan, nama saya Iksan Fariduri, Master Science ya, dari Universitas Sumatera Utara, tamatan atau alumnus ya, 2013 bulan Juli, jurusan fisika. Untuk materi tentang teknik riset operasional, ini buku saya. Teknik riset operasional menggunakan POEM, QM for Windows 3, ini software yang saya gunakan untuk penyelesaian metode grafik, kemudian ada metode simplex dan metode transportasi. Di situ ada sekitar hampir 20 modul ya, 20 modul tentang pembahasan teknik riset operasional. Kemudian saya berhome sekarang di Universitas Budi Dharma. Oke, beberapa definisi tentang yang harus kita ketahui tentang teknik riset operasional. Ini saya ambil dari beberapa pengertian. Pertama dari buku Operation Research atau karangan Frederick Hiller dan Gerald J. Lieberman, mendefinisikan, boleh dikatakan tentang operasional ya, di dalam suatu sistem itu membuat penyelesaian masalah.
intinya adalah penyelesaian untuk suatu pengambilan keputusan, baik itu seorang manajer atau pimpinan perusahaan dari beberapa kendala-kendala yang ada. Kemudian di pengertian kedua, ini saya ambil dari buku Fundamentals of Operation Research for Management karangan Gupta dan John M. Pozzolino ya, mendefinisikan sistem operasi adalah aplikasi dari suatu metode ya sains untuk penyelesaian masalah dari suatu bisnis atau penjualan ya. Dan beberapa sosial ya, sistem atau disebut dengan organisasi sosial dalam suatu unit diinkludkan dalam jutaan atau miliaran dari suatu untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga saya ambil dari buku Quantitative Approach ya, to Management karangan Richard Kevin dan Charles A. Kirkpatrick ya, menyelesaikan tentang riset operasi itu adalah suatu aplikasi dari suatu metodologi ya, sains dari beberapa kumpulan fungsi sistem atau operasi dari satu unit ibaratnya institusi atau ibaratnya kita buat kesatuan unit ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian definisi dari riset operasi mencakup dua kata, riset yang harus menggunakan metode ilmiah dan operasi yang berhubungan dengan proses atau berlangsungnya suatu kegiatan proses produksi, proses pengiriman barang. Kalau dikategorikan zaman dahulu adalah tidak terlibat dengan Perang Dunia Kedua ya. Proses pemberian pelayanan melalui suatu antrian yang panjang. Itu dari definisi dari teknik riset operasi. Kemudian riset yang dilakukan terhadap suatu proses operasi atau berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh unit organisasi. Kemudian permasalahan yang kompleks dalam mengarahkan dan mengendalikan sistem yang luas mengenai kehidupan manusia, mesin, material dan uang, industri, bisnis, pemerintahan dan pertahanan. Kemudian di sini saya membahas tentang pemecahan persoalan riset operasi melalui suatu sistem atau suatu tim yang anggotanya memiliki latar belakang bidang pengetahuan yang berbeda. Kemudian pendekatan harus ilmiah berdasarkan model matematika, berarti prosedur yang ditempuh langkah-langkah jelas secara sistematis dan hasilnya dapat diandalkan sehingga berguna bagi pembuat keputusan. Tahapan-tahapan dalam riset operasi itu saya bagi dalam 4 kategori. Pertama, merumuskan dan atau menganalisa proses sehingga jelas tujuan apa yang akan kita capai atau objektifnya. Yang kedua, pembentukan model matematika untuk mencerminkan persoalan yang akan dipecahkan. Biasanya model dinyatakan dalam bentuk persamaan, menggambarkan hubungan input dan output, serta tujuan yang akan dicapai dalam bentuk fungsi objektif. Ketiga, mencari pemecahan dari model yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya. Misalnya dengan menggunakan metode simplex. Itu terlibat nanti proses yang disebut dengan persamaan. Yang kedua, dilakukan namanya iterasi ya, atau perulangan. Yang keempat, menguji model dan hasil pemecahan dari pengguna model sering disebut dengan melakukan validasi dari suatu data yang ada dirumuskan dalam suatu persamaan. Penjelasannya, tahap pertama harus merumuskan atau mendefinisikan persoalan yang akan dipecahkan. Makanya nanti dalam
persoalan ini, riset operasi itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan namanya fungsi tujuan atau disebut dengan fungsi Z. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi kendala. Kalau di dalam program linear, itu nanti didefinisikan dalam fungsi koordinatnya ya. X1 maupun X2 dalam gambar grafiknya di dalam merumuskan dalam bentuk grafik salib sumbunya. Sumbu X itu nanti didefinisikan dengan X1, kemudian sumbu Y didefinisikan nanti dengan sumbu X2 ya. Di dalam nilai positif maupun nilai negatif. Atau dikatakan dengan memaksimalkan dan meminimalkan fungsi yang ada dengan beberapa fungsi-fungsi pembatas. Jadi ada fungsi kendala, ada fungsi pembatas, dan ada fungsi tujuan. Kalau fungsi tujuan itu diambil dari nanti laba ya, atau keuntungan dari suatu produksi. Kemudian di bawahnya, ketika berbicara tentang fungsi kendala, itu adalah atau fungsi pembatas. Kalau berbicara fungsi pembatas, itu memaksimumkan dan meminimumkan. Kalau berbicara tentang fungsi dari persoalan yang ada atau fungsi kendala, itu terdiri nanti kita lihat kalau di dalam program linear itu berbicara namanya mendefinisikan suatu bentuk yang ibaratnya kita di dalam namanya disebut dengan limitation ya atau pembatas atau restriction. Dan juga persyaratan-persyaratan yang diperlukan sistem yang bersangkutan dengan pemecahan persoalan. Yang kedua, dilakukan dengan pembentukan model secara matematis. Ya. Yang ketiga, berkenaan dengan pemecahan model yang biasanya memecahkan persamaan atau ketidaksamaan matematika, baik itu nanti proses eliminasi dan proses substitusi kalau di program linear. Kalau di metode simplex itu proses iterasi perulangan, tidak dibenarkan untuk melihat nilai negatif ya, nilai negatif itu harus dirubah ke nilai positif. Yang keempat, tahap keempat melakukan pengujian atau melakukan validasi dari model. Suatu model dikatakan valid apabila dapat memberikan prediksi yang dapat dipercaya dari hasil program ya, proses suatu sistem. Samping diakui adanya ketidaktepatan dari model tersebut untuk mewakili keadaan yang sebenarnya. Yang kelima merupakan tahap terakhir, ialah tahap untuk implementasi hasil pemecahan model yang telah diuji validasi. Kemudian tugas melakukan implementasi ini merupakan tugas peneliti operasi atau operation research. Contoh permasalahan, contohnya saya setelah menghimpun beberapa permasalahan. Pertama, persoalan biaya pemasaran berbagai produk. Ini nanti kita lihat di program linear ya. Kemudian ada perencanaan produksi, ini kendalanya ya. Ada nama fungsi kendala dan fungsi pembatasnya. Kemudian ada persoalan transportasi, ini disebut dengan metode transportasi. Kemudian metode antrian dan inventory penyimpanan ya. Kemudian jaringan, kemudian sumber daya air, operasi waduk, perencanaan lokasi lahan. Masuk kita ke program linear ya. Standar kompetensi yang harus dimiliki, yang pertama menyelesaikan masalah program linear. Yang kedua kompetensi dasarnya menyelesaikan sistem ketidaksamaan linear dua variabel, merancang model matematika dari masalah program linear, menyelesaikan model matematika dari masalah program linear penafsirannya, indikator, menentukan penyelesaian sistem ketidaksamaan